Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Isti Destiani, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMPN 2 Limbangan, Kabupaten Garut. Kali ini saya akan mendemonstrasikan secara kontekstual pemahaman saya dan pengalaman saya mengenai modul 1.4. Baik, langsung saja. Nah, hal yang paling penting yang saya pelajari, karena dalam modul ini banyak sekali teori, banyak sekali prinsip, dan juga banyak sekali aplikasi-aplikasi dari berbagai hal yang sangat bermanfaat, khususnya bagi keberlangsungan pembelajaran di kelas. Namun, yang saya akan tampilkan adalah mengenai pemahaman saya dan pengalaman saya berkaitan dengan penggunaan segitiga restitusi. Segitiga restitusi digunakan ketika kita menemukan kasus. Nah, namun kasus tersebut membingungkan. Untuk diatasi, maka perlulah cara untuk mengatasinya. Dan inilah segitiga atau langkah yang kita gunakan untuk mengatasi berbagai hal yang kita temui. Kalau dulu ketika saya menghadapi masalah, yang saya gunakan adalah ide-ide pendek, ego, atau hanya ide dari teman, dan juga mungkin hanya perkataan dari siswa, atau juga hanya selentingan-selentingan dari orang lain yang saya libatkan dalam pengambilan keputusan saya. Nah, kali ini setelah saya mempelajari modul 1.4, saya memahami bahwa ada langkah lain yang sangat dapat diaplikasikan ketika kita menghadapi masalah tertentu, yaitu segitiga restitusi. Ada 3 langkah. Yang pertama adalah validasi tindakan yang salah. Kita harus menanyakan dan memastikan tindakan yang dilakukan oleh siswa adalah salah, atau bahkan kita hanya buruk sangka. Kemudian yang kedua adalah menanyakan keyakinan. Kita memiliki keyakinan atau aturan, maka kita perlu menanyakan kepada dia mengenai keyakinannya, mengenai apa yang dia ketahui mengenai keyakinan. Dan yang ketiga adalah menstabilkan identitas. Nah, setelah dia melakukan kesalahan, tentu saja kita harus menstabilkan identitas dia. Apakah dia itu benar atau salah, agar dia tahu perilaku yang dia lakukan. Atau bisa saja langkah-langkah ketiga ini munculnya atau kita gunakan yang mana dulu. Jadi ketiga langkah ini dapat kita lakukan secara tidak berurutan. Yang penting ini adalah prinsip dari segitiga restitusi. Nah, berkaitan dengan segitiga restitusi tersebut, kan kita gunakan untuk menyelesaikan kasus atau masalah. Nah, ketika kita mau menyelesaikan kasus, tentu kita harus tahu posisi kontrol kita. Dan posisi kontrol guru penggerak itu ada 5. Yang pertama, pemberi hukuman. Yang kedua adalah teman. Yang ketiga, pemantau. Keempat adalah pembuat merasa bersalah. Dan yang kelima adalah manajer. Kita perlu menentukan posisi kita di mana. Posisi ketika kita menghadapi kasus tertentu, kita harus bijak, harus bisa memilih posisi mana yang paling sesuai untuk menyelesaikan masalah tersebut. Saya memiliki kasus. Nah, kasus ini yang saya alami beberapa hari yang lalu. Dia adalah kelas 7 yang sudah tidak bersekolah selama 3 hari. Temannya memberitahu saya bahwa dia sakit. Ketika saya mengabsen siswa satu persatu, temannya memberitahu bahwa dia sakit, Bu. Namun tidak ada surat yang datang ke sekolah. Kata
kata teman-temannya sudah 4-5 hari Bu sakitnya di rumah katanya. Akan tetapi beberapa siswa lain kontra dengan hal tersebut. Bohong Bu. Karena beberapa siswa justru melihat dia membawa motor pagi tadi di jalan raya dekat sekolah. Nah, hal ini tentu saja membuat saya bingung. Di sisi lain, kalau orang sakit tentu saja mungkin ada beberapa hal yang terjadi sehingga orang tuanya atau saudaranya tidak bisa mengirim surat. Atau bisa jadi di sisi lain, apakah anak tersebut berbohong? Sehingga kepada temannya, tolong bilang ke ibu guru, ke bapak guru kalau saya sedang sakit. Nah, maka dari itu, karena dia sudah 3 hari lamanya tidak ke sekolah, saya mengambil keputusan untuk menjadi manajer dalam kasus ini. Yang pertama, saya memvalidasi tindakan yang salah. Sebagai manajer, saya memberitahu kepada kesiswaan berkenaan dengan kasus tersebut. Kemudian oleh kesiswaan saya diperbolehkan untuk mengunjungi dia dengan membawa surat tugas, mengunjungi rumahnya untuk menanyakan kebenaran hal tersebut. Nah, setelah saya bertemu dengan dia, saya menanyakan apakah benar dia sedang sakit. Apakah benar yang dikatakan temannya? Nah, untuk memvalidasi tersebut, siswa tersebut pertama berkata bahwa benar dia sempat sakit. Dia mengalami kecelakaan jatuh dari motor seminggu yang lalu sehingga kakinya merasa sakit. Nah, saya bertanya kepada dia, apakah sekarang masih sakit? Dia tidak menjawab. Dia hanya tersipu malu. Nah, maka dari itu saya bertanya lagi, bagaimana perasaan kamu hari ini? Ibu turut prihatin ya atas kejadian yang kamu alami. Namun karena kamu adalah murid di sekolah kami, ibu perlu tahu kondisi kamu yang sebenarnya. Maka dia mulai terbuka. Iya Bu, sekarang saya sudah sehat. Namun saya malas ke sekolah. Dia berkata seperti itu. Kemudian saya bertanya, apakah kamu tahu yang kamu lakukan itu benar atau salah? Dia berkata, ya Bu, saya salah. Nah, kemudian saya menanyakan keyakinan. Bagaimana agar kamu bisa memperbaiki perbuatan kamu? Apakah kamu tahu peraturan di sekolah seperti apa? Bagaimana peraturan di kelas? Kalau misalkan ada siswa yang tidak ada keterangan, bagaimana kelanjutan sekolahnya? Dia bilang, saya tahu Bu. Apakah kamu ingin memperbaiki kesalahan kamu? Dia bilang, iya, saya mau. Dengan cara apa? Dia bilang, saya akan sekolah Bu besok. Apakah kamu tahu peraturan yang ada di sekolah? Iya Bu, kalau sakit atau izin harus memberitahu. Minimal orang tua menelpon kepada pihak sekolah. Katanya seperti itu. Karena dia sudah mengetahui kesalahannya dan dia tahu ternyata peraturan atau keyakinan yang ada di kelas dan sekolah, maka terakhir adalah menstabilkan identitas. Nah, untuk menstabilkan identitas, dia perlu ditanyakan kembali, apa sih yang ingin kamu lakukan agar orang lain dan teman-teman kamu percaya kembali kepada kamu?
agar mereka tidak berburuk sangka lagi kepada kamu, karena teman-teman kamu sudah melihat kamu loh jalan-jalan pakai motor. Mereka bilang kamu sehat kok dibilang sakit, katanya seperti itu. Dia bilang dia akan meminta maaf kepada temannya dan menjelaskan kenyataan yang sebenarnya, bahwa memang dia benar sakit, tapi memang karena mungkin terlalu enak di rumah gitu ya, sehingga membuat dia malas ke sekolah. Nah, saat dia menyadari kesalahannya, saya pikir segitiga restitusi ini bekerja dengan baik, sehingga anak tersebut tidak merasa minder, tidak merasa diejek, dan juga dia malah mau memperbaiki perbuatannya. Dan juga saya menanyakan kepada dia, bagaimana caranya agar tidak ada teman kamu yang seperti kamu berbohongnya. Memang sakit misalkan, tapi tidak pura-pura sakit untuk waktu yang lama. Dia bilang, saya akan bertanggung jawab atas apa yang saya lakukan. Saya akan mengatakan kepada teman-teman saya bahwa tindakan seperti ini adalah salah. Kita perlu mensyukuri kesehatan kita. Justru kalau misalkan kesehatan kita dijadikan hal yang pura-pura, justru takutnya malah sakit beneran atau sakitnya tambah lama. Dia bilang saya akan bertanggung jawab jika ada teman saya yang seperti itu. Saya akan memperhatikan teman saya agar mereka hati-hati dalam menggunakan motor, dan juga mereka tidak melakukan hal yang sama seperti yang saya lakukan. Nah, alhamdulillah dia sudah menyesal, dan juga dia sudah memiliki ide atau memiliki upaya untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya. Nah, dalam hal ini segitiga restitusi sangat membantu saya dalam penyelesaiannya. Nah, setelah pengaplikasian segitiga restitusi tersebut, mereka atau kelas tersebut belajar kembali dengan baik. Siswa tersebut sudah ikut aktif kembali dalam pembelajaran, dan juga teman-teman yang lain kembali menghargainya. Tidak ada prasangka di antara mereka, dan juga mereka sangat antusias ketika belajar tanpa adanya rasa tekanan dari saya, meskipun saya sudah mengunjungi rumahnya kala itu. Demikian penjelasan dari saya dan juga pengalaman dari saya berkenaan dengan segitiga restitusi yang saya pelajari pada modul 1.4. Semoga apa yang saya pahami ini adalah benar dan juga dapat bermanfaat bagi saya sendiri khususnya, dan juga bagi murid-murid saya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.